Sehingga lajunya itu semakin cepat ya kalau terjadi mekanisme reaksi substitusi ya pada kompleks square planar ya. Meningkatnya harga energi dari pereaktan pada senyawa kompleks square planar gitu ya, pada kompleks square planar akibat adanya pengaruh dari polarisasi dan donor pasangan elektron pada orbital S dari peninggalan terhadap atom pusat itu ya, kalau energinya meningkat itu yang dirujuk sebagai transinfluen ya, transinfluen. Jadi transinfluen itu adalah meningkatnya harga energi potensial dari pereaktan karena adanya pengaruh polarisasi atau overlap orbital ya, overlap orbital dari donor S antara ligan tantinggalan dengan atom pusat. Bisa dipahami? Sehingga transinfluen ini adalah merujuk kepada pengaruh termodinamika ya, pengaruh termodinamika. Kenapa pengaruh termodinamika? Karena di situ kan ada pengubahan ya harga potensial energi potensial oksidasi potensial harga energi potensial dari pereaktan ya, dari pereaktan. Kalau kemarin untuk kompleks oktahedral itu salah satunya dengan pemanasan ya, dilakukan pemanasan itu kan mengubah harga energi potensial pereaktan ya dari yang semula A menjadi aksen yang lebih tinggi sehingga di situ gap antara energi dari pereaktan terhadap kompleks teraktifkan menjadi lebih kecil ya. Ini juga demikian ya. Ada peningkatan harga energi potensial dari pereaktan itu adalah karena pengaruh tran efek tadi ya. Jadi tran efek ya, yaitu terbentuknya polarisasi antara ligan dengan atom pusat atau overlap ya. Di situ meningkatnya harga energi itu potensial dari pereaktan itu yang dirujuk sebagai transinfluen ya, transinfluen pengaruh tran ya. Dari terpisah dengan tran efek, tetapi kontribusi terhadap parameter, tetapi berkontribusi terhadap parameter ya, sama ya, parameter kinetik. Artinya adanya transinfluen ini menyebabkan terjadinya apa? Kecepatan reaksi yang semakin meningkat kan gitu ya, karena jarak harga energi dari pereaktan terhadap kompleks teraktifkan itu menjadi lebih kecil. Nah ini bisa kita lihat misalnya pada contoh di sini dari panjang ikatannya ya adik-adik ya. Jadi di sini untuk kondisi tran gitu ya, untuk PT dengan CL pada ligan tantinggalan CL ini ya, ligan tantinggalan CL. Kalau berposisi tran itu kita bisa amati bahwa panjang ikatan antara PT dengan CL adalah 229 ya. Sementara pada posisi CIS itu panjang ikatannya adalah 236,4 ya. 236,4 atau dan 238 ya. Jadi nah di sini artinya pada CL yang berposisi tran ini ada pengaruh dari tran efek tadi ya. Mempersempit atau memperkecil jarak antara PT dengan CL selaku ligan tantinggalan ya. Jadi dari sini ini bisa kita lihat dari data eksperimen gitu ya. Yang di sini tadi adalah penjelasannya ya, penjelasannya. Nah, sehingga urutan kekuatan ligan ya didasarkan pada pengaruh tran efek tadi ya, tran efek atau juga bisa dari transinfluennya itu bisa kita gambarkan ya dari Hamin kemudian PR3 dan seterusnya ya sampai kepada Hamin ya. Jadi ini adalah kita memandang pada ikatan sigma ya, pada ikatan sigma. Jadi yang kita lihat adalah pada ikatan sigma kita memandang bahwa ligan tantinggalan itu adalah ligan yang mendonasikan pasangan elektron ya pada atom pusat untuk ikatan sigma ya. Jadi di situ kalau kemampuan donasinya semakin tinggi ya, ikatan sigmanya semakin tinggi kan seolah-olah panjang ikatan dari ligan tantinggalan terhadap atom pusat itu lebih kecil dibanding antara atom pusat dengan ligan tinggalan. Sampai di sini bisa dipahami ada. Jadi dampak dari apa itu? Ikatan sigma ya dari ligan tantinggalan yang berposisi tran tadi
itu adalah meningkatkan harga energi potensial dari pereaktan, gitu ya, harga energi potensial dari pereaktan ya. Dampaknya itu sama dengan kalau kita memberikan pemanasan untuk meningkatkan harga energi kinetik. Jadi ini adalah pengaruh dari terbentuknya ikatan sigma ya, terbentuknya ikatan sigma. Sampai di sini bisa dipahami adik-adik? Kemudian faktor yang kedua itu adalah pengaruh ikatan pi, ya pengaruh ikatan pi. Jadi pada tran tadi, pada ligan tantinggalan itu ada dua pengaruh yang mungkin bisa kita tinjau ya. Yang pertama adalah pengaruhnya pada ikatan sigma, yang itu nanti pengaruhnya adalah untuk meningkatkan harga energi potensial pereaktan ya. Kemudian yang kedua itu adalah pengaruh ikatan pi ya, pengaruh ikatan pi. Jadi ikatan pi itu adalah ikatan yang terbentuk dari hasil overlap ya, di luar overlap yang menghasilkan ikatan sigma ya, yang menghasilkan ikatan sigma. Itu adalah merupakan overlap ikatan pi. Nah, faktor tambahan yang diperlukan ini adalah terbentuknya ikatan pi ya, antara ligan tantinggalan dengan atom pusat. Nah, ketika ligan tantinggalan yang berposisi tran ini membentuk aseptor pi ya, maka akan membentuk ikatan yang kuat dengan atom pusat. Ya, jadi di sini yang membentuk ikatan yang kuat dengan atom pusat itu adalah ligan yang tantinggalan yang bertindak sebagai aseptor pi, ya, yang bertindak sebagai aseptor pi. Kenapa harus aseptor? Tadi adik-adik perhatikan untuk kompleks square planar itu adalah kompleks yang dibentuk oleh sistem D8 ya, betul ya, oleh sistem D8. Berarti untuk sistem D8 itu artinya pada orbital D non-bonding sigma itu adalah terisi 8 elektron. Betul ya, gitu ya. Nah, orbital non-bonding sigma yang terisi 8 elektron itu dia akan bisa membentuk ikatan pi. Kalau dia membentuk ikatan pi, berarti 8 elektron tadi akan memerlukan untuk didonasikan kan gitu ya. Pada apa? Pada ligan. Nah, ligan yang cocok itu adalah ligan yang bertindak sebagai aseptor pi, ya. Ligan yang bertindak sebagai aseptor pi. Sampai di sini bisa dibayangkan adik-adik? Halo? Ya, Pak. Iya ya. Jadi dari situ ya. Jadi dari sini adalah ligan yang ligan tantinggalan yang dia merupakan ligan aseptor pi itu akan membentuk ikatan yang kuat dengan atom pusat ya. Kenapa? Karena atom pusatnya ini adalah sistem D8 di mana pada orbital pi-nya itu memerlukan orbital dari ligan tadi yang dia bisa menerima pasangan elektron ya, menerima pasangan elektron. Berarti kan sebagai aseptor pi ya, karena ada 8 elektron dia pada orbital D. Nah, sehingga muatan itu akan ditransfer ya dari atom pusat ke ligan. Ini yang dikatakan sebagai ikatan back bonding atau ikatan balik ya. Pada ikatan sigma tadi kan ligan sebagai donor kan gitu ya, ligan sebagai donor, atom pusat sebagai aseptornya. Tapi pada ikatan pi sebaliknya, atom pusat karena punya 8 elektron, pada ikatan pi atom pusatnya yang sebagai donor, ligannya yang sebagai aseptor ya. Nah, keadaan yang demikian ini lebih disukai ya untuk membentuk intermediat dengan bilangan koordinasi 5 ya. Jadi karena ini hubungannya dengan intermediat, artinya pengaruh ikatan pi itu adalah berpengaruh terhadap harga energi kompleks teraktifkan ya. Terhadap harga energi kompleks teraktifkan. Jadi kalau ligan tinggalannya itu adalah merupakan ligan aseptor pi ya, maka kompleks teraktifkan yang terbentuk pada mekanisme reaksi substitusi pada kompleks square planar ya dengan bilangan koordinasi 5 itu akan mengalami penurunan harga kompleks teraktifkan ya, sehingga di situ laju reaksinya akan semakin cepat ya, laju reaksinya akan semakin cepat. Jadi dengan demikian kontribusi dari ikatan pi adalah untuk proses pembentukan intermediate ya, TBP ini ya, TBP. Nah, di mana pengaruh ikatan pi itu adalah pada keadaan
pengaruh ikatan pi ini adalah pada keadaan ground state ya, yang lebih rendah, tetapi